Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala waddin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulun nabiyya ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ila akhirih, sadaqallahul adzim. Ya alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, pada sore hari ini di hari ke-16 di bulan suci Ramadan, Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat dan karunia kepada kita semua hingga akhirnya dapat bersilaturahim, bermuajahah melalui virtual meeting Zoom ini, yang insya Allah kita akan bersama-sama belajar, akan bersama-sama menyimak penyampaian materi dari Ustaz Rahmat Priyodo terkait itikaf di tengah pandemi raih Lailatul Qadar. Yang mana seperti yang tadi disampaikan bahwa hari ini kita sudah memasuki hari ke-16, malam ini malam ke-17, yang mana kita akan mulai memasuki sebentar lagi paruh ketiga di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan kita senantiasa mengisinya dengan segala agenda aktivitas kebaikan, hingga akhirnya nanti kita mencapai predikat takwa dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin. Kemudian tak lupa salawat beserta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada uswatun hasanah habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, tabi'in atba'u tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya di akhir zaman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin. Dan untuk mengawali agenda kajian kita pada sore hari ini, marilah kita bersama buka dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk menambah keberkahan pada agenda kita, insya Allah akan dilantunkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Kang Ahmad Fauzi Ridwan. Kepada Kang Fauzi kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Wa inna laka la ajran ghayra mamnun. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Fasatubsiru wa yubsirun bi ayyikumul maftun. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Fala tuti'il mukadzibin. Waddu law tudhinu fayudhinun. Wa la tuti' kulla hallafin mahin. Hammazin masya'in binamin. Manna'in lil khairi mu'tadin athim. Utulin ba'da dhalika zanim. An kana dha malin wa banin. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Sadaqallahul azim. Shadaqallahul adzim. Syukran jazakallah kepada Kang Fauzi yang telah melantunkan ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan dapat menambah keberkahan pada kajian kita sore hari ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelum memasuki sesi pematerian, kami sampaikan bahwa selama prosesi pematerian berlangsung, kepada peserta dimohon untuk
mematikan audionya agar tidak mengganggu berjalannya kajian. Dan apabila nanti setelah pematerian akan memasuki sistemnya jawab, dapat mengaktifkan audio, dapat disampaikan secara langsung untuk pertanyaannya, atau dapat dituliskan di room chat. Bisa dituliskan di kolom chat langsung, nanti akan disampaikan insya Allah. Dan saya akan menyampaikan kurikulum vitae dari pemateri kita pada sore hari ini. Beliau bernama Insinyur Haji Rahmat Puryodo, tempat tanggal lahir Bandung, 8 Juli 1971, tempat tinggal di Perum Sarijadi, Blok 24, nomor 138, Bandung. Riwayat pendidikan Seman 2 Bandung, tahun 87 sampai 90. Kemudian program studi agronomi IPB, tahun 90 sampai 95. Dilanjutkan di pesantren mahasiswa Ulil Albab, Bogor, 92 sampai 94. Ini aktivitas atau organisasi. Sejak 2009 sampai sekarang beliau Direktur CV Tirta Berkah Sejahtera. Kemudian sejak tahun 2010 menjadi narasumber di Radio MKFM. Jadi bagi teman-teman yang suka menyimak di MKFM, sepertinya sudah tidak familiar dengan beliau lagi. Kemudian sejak tahun 2011, beliau menjabat sebagai Ketua IKADI, Ikatan Dai Indonesia Kota Bandung. Kemudian sejak 2012 hingga sekarang pembimbing umroh dan haji di Berkah Ibadah Suci Lembang. Kemudian sejak 2013 Trafis Khusyuk Ibadah. Tahun 2018 guru kimia dan BK, Masya Allah, di Pesantren Persatuan Islam 50 Lembang. Kemudian tahun 2019 beliau juga sempat meluncurkan sebuah karya, menerbitkan buku yang berjudul 3 Langkah Khusyuk Ibadah. Dan beliau juga sangat aktif di lingkungannya sebagai ketua RW di lingkungan RW 02 Sukawarna. Atau hidup, you can if you think you can, insyaallah. And today must be better than yesterday. Allahu Akbar. Tanpa berpanjang kalam, mari kita simak pematerian dari beliau. Kepada Ustaz Rahmat Puryodo, kami persilahkan. Tafadhol Ustaz. Ustaz, masih di mute suaranya, Ustaz. Iya. Sudah. Baik. Masya Allah, nggak nyadar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila an tahhira baiti lit ta'ifina wal 'akifina wa ruk'a'is sujud. Wa qala aidan wa la tubashiruhunna wa antum 'akifuna fil masajid. Wa qala aidan inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Ila akhir ayat. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam adabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Wa qala aidan man kana i'tikafa ma'i falyataki fi asyra awakhir. Shadaqallahul adzim wa sadaqa nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Alhamdulillahil alamin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berbahagia sekali saya bisa hadir di sini. Nuhun Kang Asep Ahid bisa berbagi di Berlians Channel. Mudah-mudahan semakin barokah. Siapapun yang hadir di sini sedang menunggu saat-saat berbuka dan bahagia luar biasa. Bukan sekedar karena nanti berbuka, itu nggak aneh. Tapi berbahagia karena kita sedang mengalami klimaks doa sedang dalam keadaan ijabah. Jadi farhatan lisoimin, dua bahagia orang yang beriman. Pertama ketika ia berbuka, sebenarnya bukan karena makanan yang akan ia santap gitu ya, itu mah udah jelas gitu ya. Tapi ia bahagianya karena ini simulasi saat kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa farhatun inda liqa'i rabbih. Dan satu bahagia lainnya ketika ia bersua dengan Rabb-nya. Jadi mari kita luruskan, bahagia saat berbuka bukan karena makanan atau minuman pembuka. Itu iya.
Orang yang puasanya pun hanya menahan lapar dan dahaga, itu seperti itu. Tapi bahagia hakiki yang dimaksud adalah bahagia karena doa kita tidak ada jarak dengan pengabulannya. Dan kalau kita doanya tidak berjarak dengan pengabulannya, kira-kira eta Kang Ahid sesuatu atau sesuatu banget teh. Oleh karena itu, mari kita bahagiakan hati kita. Jika tidak bahagia, mintalah bahagia itu pada Allah Subhanahu wa taala. Jika tidak bahagia juga, tersenyumlah selebar-lebarnya bahwa kita sedang dalam keadaan dekat dengan apapun yang menjadi harapan dan keinginan kita. Kalau tidak bisa juga, paksainlah bahagia. Tarik dua ujung bibirnya ke atas, ujung bibir, dan kita akan bahagia insya Allah. Baik, bahasan kita hari ini adalah tentang bagaimana kita bisa beriktikaf di tengah wabah pandemi demi meraih Lailatul Qadar. Jadi ada tujuan kita ingin meraih Lailatul Qadar di tengah wabah pandemi ini, di tengah wabah corona ini. Baik, tentu kita perlu tahu dan mengkalibrasi lagi makna iktikaf sehingga momentum terbaik meraih Lailatul Qadar ini tidak kita sia-siakan. Namun di tengah pandemi, kita mungkin akan iktikaf tidak sebagaimana lazimnya yang dahulu-dahulu sering ke Habib, sekarang kayaknya harus menghapus agenda bisa iktikaf di Habib ataupun di masjid-masjid yang sudah menyelenggarakan program itu. Walaupun bukan tidak mungkin jika kita bisa membicarakan dengan DKM yang terkait. Karena yang iktikaf biasa juga nggak banyak. Karena dengan iktikaf kalau harus social distancing itu pun masih bisa juga. Karena yang iktikaf itu tidak membuat keramaian. Karena yang iktikaf biasanya terkontrol, terkendali. Baik, kita akan coba bahas mulai dari bingkainya dahulu. Bingkai kita beriktikaf, bingkai kenapa kita harus meraih Lailatul Qadar. Yang pertama dan utama, ikhwati fillah, Bapak Ibu yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita jadikan prosesi ibadah apapun termasuk iktikaf, termasuk kita nanti hendak berburu Lailatul Qadar itu sebagai sebuah proses islahul qalbi, perbaikan hati, perbaikan yang tidak pernah ada kata hentinya, ya. Karena sebagian ulama menyebutkan ketika mereka saling mewasiati di antara mereka menyampaikan man aslaha sariratahu aslahallahu alaniyatahu. Barang siapa yang ia bisa memperbaiki sariratahu, hal tersembunyi dalam dirinya, yaitu hatinya, kesadarannya, pemahamannya, juga keyakinannya, aslahallahu alaniyatahu. Maka Allah akan memperbaiki segala hal yang terkait dengan hal zahir yang ada pada dirinya. Ucapannya, sikapnya, perbuatannya, dan segala hal yang orang lain bisa ukur, bisa lihat, bisa dengar dari dirinya. Jadi ini yang pertama dan utama. Bingkai iktikaf dan Lailatul Qadar adalah bagaimana kita meraih keadaan hati terbaik. Hati terbaik ketika ia berinteraksi dengan sesuatu yang terbaik. Dan sesuatu yang terbaik, bahkan maha baik, itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan tuntunan terbaik yang paling sempurna, paling lengkap, dan paling paripurna, bahkan menjadi tanda ridho Allah Subhanahu wa taala, itu tuntunan Islam. Dan salah satu tuntunan Islam itu adalah iktikaf. Salah satu tuntunan Islam itu adalah berburu Lailatul Qadar, agar usia kita yang terbatas bisa berlipat ganda dengan pahala di malam tersebut yang bisa disebandingkan dengan seperti 1000 bulan. Masya Allah, 80 tahun lebih kalau pakai hitungan tahun manusia. Yang pertama, perbaikan hati. Kita mau memperbaiki hati ini di tengah kondisi apapun, apalagi tengah kondisi pandemi, di mana kita memang harus semakin dekat dengannya, semakin ridho padanya, semakin bahagia bersamanya. Ya. Dan ini adalah perbaikan kedua dalam iktikaf, dalam Lailatul Qadar. Terserah kapan iktikafnya, di mana iktikafnya, apa sih yang dilakukan iktikafnya, tetap orientasi perbaikan hati harus ada. Yang kedua, perbaikan relasi. Memperbaharui relasi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Hablum minallah. Memperbaiki pertama kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah begitu dekat. Bahkan kita mendekati dengan berjalan, Allah mendekati dengan berlari, dan seterusnya. Tapi sebaik apa kedekatan itu bisa diukur dengan sebaik apa kita bisa menghubungkan segala sesuatu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jika kita bisa seketika spontan menafsiri
membaca keadaan, situasi, dan segala hal yang kita alami langsung dengan Allah Ta'ala, itu tanda kedekatan kita dengannya. Yang kedua, memperbaiki hubungan dengan makna memperbaiki keridhaan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah yang kita cari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan keridhaan Allah yang akan kita terima itu berbanding lurus. Sebaik apa kita ridho menjalani tuntunannya, menjalani tuntutannya, menjalani segala ketentuannya. Dan iktikaf adalah sesuatu hal yang akan sangat menjadi ukuran sebaik apa kita meridhoi apa yang Allah ridhoi atas kita. Dan kita tahu pasti itulah bentuk keridhaan yang telah Allah tampilkan pada baginda Nabi Muhammad SAW, yang ia terus beriktikaf hingga ajal menjemputnya, yang ia bahkan di akhir hayatnya, di tahun terakhir, ia iktikaf sampai 20 hari. Yang Nabi Muhammad SAW itu bahkan pernah, karena semasa Ramadan telat, tidak sempurna iktikafnya, di bulan Syawal beliau sengaja beriktikaf. Masya Allah. Memperbaharui relasi, kedekatan kita, keridhaan kita. Dan yang ketiga, ikhwafillah, perbaikan relasi yang harus dirasakan saat iktikaf adalah kebahagiaan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah bersabda bahwa waju'ilat qurratu aini fi sholati, dijadikan puncak bahagiaku ketika aku sholat. Jadi setiap sholat adalah momentum bahagia. Dan bahagia itu sederhana dalam agama kita. Bagaimana kita ridho dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ridho dengan Allah Ta'ala ini urusan hati, yang tidak ada satupun yang membolak-balik hati kita kecuali Allah Ta'ala. Jika kita ingin ajeg hati kita dalam keridhaan, dalam kebahagiaan, maka nggak ada kata lain kecuali kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mohon diingat 3 maksud dari perbaikan relasi. Bagaimana kita lebih dekat? Kalau sudah lebih dekat, kita akan ridho. Kalau sudah ridho, kita akan bahagia. Apalagi sholatnya di bulan Ramadan, di hari-hari terakhir, apalagi bertepatan dengan Lailatul Qadar. Saya yakin bahagianya tidak bisa dilukiskan. Tidak bisa dilukiskan. Karena ia melibatkan iman, bukan hanya melibatkan perasaan. Karena ia melibatkan harapan terbesar kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbaikan hati, perbaikan relasi. Yang ketiga, bingkai iktikaf demi meraih Lailatul Qadar di musim pandemi ini, yaitu perbaikan orientasi. Dalam perbaikan relasi, para ulama menyebutkan man aslaha ma bainahu wa bainallahi ta'ala aslahallahu ma bainahu wa bainan nas. Barang siapa yang ia terus memperbaiki hubungan dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kedekatan, keridhaan, kebahagiaan, aslahallahu ma bainahu wa bainan nas. Maka Allah yang akan memperbaharui, memperbaiki, membereskan segala urusan dirinya dengan manusia lainnya. Jika tadi perbaikan hati membawa pada perbaikan amal, ucap, dan sikap kita, maka perbaikan relasi membuat kita baik ketika membangun kompromi, membangun sinergi, membangun kolaborasi dengan siapapun. Arti sebaliknya, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika ucapan, sikap, dan lisan kita, sikap kita belum cukup baik, ada kemungkinan kita belum cukup memperbaiki hati. Jika kita masih menaruh dendam, masih ada sakit hati, masih ada tersinggung, mudah baperan, mudah kita kebawa omongan orang, bisa jadi hubungan kita dengan Allah SWT belum cukup baik. Dan iktikaf adalah momentum luar biasa bagi kita untuk ekstra melakukan upgrading, peningkatan kualitas hati, kualitas relasi kita. Yang ketiga, yaitu perbaikan orientasi. Perbaikan orientasi. Hati, relasi, orientasi. Itulah bingkai kenapa kita akan melaksanakan iktikaf, kenapa kita ingin sekali meraih Lailatul Qadar, walaupun di tengah keterbatasan yang ada. Tapi justru keterbatasan inilah yang menjadi rencana Allah Ta'ala agar kita mendapatkan peningkatan yang luar biasa signifikan dengan hal-hal yang tadi menjadi bingkai kenapa ibadah ini mau kita lakukan, hati, relasi, dan orientasi. Perbaikan orientasi disebutkan dalam perkataan para ulama, man amila li akhiratihi kaffahullahu amra dunyahu. Sebenarnya itu kesimpulan dari apa yang disebutkan dalam Al-Quran, dalam hadis. Barang siapa yang amalnya itu diniatkan untuk akhiratnya, dia beramal tapi untuk akhirat. Kaffahullahu amra dunyahu. Maka Allah akan mencukupi, akan memenuhi amra dunyahu,
segala hal yang menjadi kebutuhan dunianya. Jadi orang melihat orang iktikaf seolah nggak mikirin dunia, seolah nggak berinteraksi dengan dunia, seolah ia jauh dari dunia. Tapi sebenarnya itulah momentum di mana kita mendapatkan pembekalan, garansi, jaminan luar biasa untuk urusan dunia yang akan kita hadapi di 12 bulan ke depan. Dan klimaksnya ada dalam iktikaf ini. Beramal untuk kehidupan akhirat. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang beramal baik dengan amal sekecil apapun, maka amal baik itu akan ia lihat ganjarannya, pahalanya. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang melakukan perbuatan buruk sekecil apapun, ia akan melihatnya. Dan di tengah iktikaf kita ekstra memaksimalkan segala amal yang mungkin terjadi dari perasaan kita, dari ucapan kita, dari amal kita, bahkan kita batasi ruang lingkupnya, nggak boleh kita keluar dari tempat yang sudah kita tekadkan sebagai tempat iktikaf kita. Nggak boleh kita kurang dari waktu yang sudah kita azamkan sebagai waktu iktikaf kita. Nanti kita akan bahas waktu iktikaf itu berbanding dengan apa yang ditargetkan oleh mu'takifin atau akifun, orang yang sedang iktikaf tersebut. Jadi tiga hal tersebut mudah-mudahan membuat kita lebih antusias dengan iktikaf di tengah pandemi untuk meraih Lailatul Qadri ini, ya. Hati, relasi, dan orientasi. Untuk menyimpulkan tiga bingkai ini, saya mau sampaikan hadis dari Nabi Muhammad SAW, perkataan Nabi Muhammad SAW, yang beliau menyebutkan, barang siapa, maknanya, man kanatin hammahu, barang siapa yang cita-citanya, orientasinya, tujuan hidupnya, dunia, kehidupan dunia, faraqallahu alaihi amrahu. Allah akan buyarkan segala hal yang menjadi urusannya. Dibuat susah, gelisah, resah, dibuat nggak beres-beres. Wa ja'ala faqrahu baina ainaihi. Dan dijadikan kefakiran di depan kedua matanya. Jadi yang dia lihat hanya kekurangan, keterbatasan, keluhan, komplain. Wama atathu wama yu'tihi minad dunya, tidaklah ia diberikan jatah dunianya illa ma kutibalahu, kecuali apa yang sudah Allah catatkan sebagai bagian untuk dirinya. Jadi nggak ada jalan keluar tak terduga, nggak ada rezeki nggak disangka-sangka, nggak ada kemudahan di luar perkiraannya, dan nggak ada kecukupan. Naudzubillahi min dzalik. Wa man kanatil akhirata niyatahu, namun barang siapa yang menjadikan akhirat sebagai niat utamanya, barang siapa menjadikan akhirat sebagai niat utamanya, maka jama'allahu amrahu, Allah yang akan menghimpun segala urusannya. Maksudnya menghimpun, Allah akan mengurus, memenuhi, menyelesaikan segala urusan yang menjadi masalahnya. Jama'allahu amrahu. Wa ja'ala ginahu fi qalbi, dan Allah berikan kekayaan luar biasa fi qalbihi, di dalam hatinya. Dan kemudian wa atathu dunya, dan kemudian datang kepadanya dunia, diberikan ia urusan dunia, wa huwa rogimatun, dan dunia ini rogimatun, datang kepadanya dalam keadaan menghinakan dirinya, menyodorkan dirinya, menawarkan dirinya. Nah, ini dia bingkai kenapa kita ingin bisa meraih Lailatul Qadar dengan iktikaf di tengah pandemi ini. Baik, mudah-mudahan itu memotivasi saya dan kita semuanya untuk lebih antusias dengan setiap ibadah yang kita lalui. Baik itu saum, tilawah, zikir, istighfar, atau sekarang sedang thalabul ilmi, nanti kita iktikaf, hati kita, relasi kita, orientasi kita, itu sedang diperbaharui, sedang diperbaiki, sedang dijaga, sedang di-upgrade. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam 10 hari terakhir kita dianjurkan untuk melaksanakan iktikaf. Nanti kita lihat secara sunnah. Ini bisa bernilai, secara hukum dia bisa bernilai wajib bagi yang bernazar. Dia bisa bernilai sunnah muakkadah, dan dia juga bernilai sunnah berupa anjuran. Dan Nabi SAW adalah contoh terbaik dalam melakukan iktikaf. Beliau biasa beriktikaf pada setiap Ramadan selama 10 hari
Dan pada akhir hayat beliau bahkan melakukan iktikaf selama 20 hari. Maksud biasa di sini adalah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan iktikaf umumnya penuh. Tapi kemudian ada masa-masa beliau tidak penuh, sehingga nanti kita dengar ada hadis bahwa beliau pernah mengkodok iktikafnya di bulan Syawal. Masya Allah. Iwafillah rahimakumullah, mari kita pahami makna iktikaf secara bahasa. Mungkin saya akan tampilkan sebuah tampilan yang terkait dengan bahasan saya ini dalam bentuk materi yang ikhwah semuanya, mungkin Bapak Ibu semuanya bisa melihatnya. Bismillah, ini dia. Nah, baik, mana iktikaf? Artinya menetap, bertahan dan selalu terikat. Ya. Ini secara umum, baik terikat kepada yang baik ataupun terikat kepada sesuatu yang buruk. Jadi bisa bermakna sesuatu yang baik, bisa bermakna sesuatu yang buruk. Itu iktikaf secara umum. Namun secara istilah dan syariat, iktikaf itu sebuah keadaan di mana seseorang menyengajakan diri untuk diam di sebuah tempat dengan niat khusus, dan tempat itu adalah masjid juga dengan maksud yang khusus. Atau secara bahasa, iktikaf itu adalah al-lubsu fil masjidi min syakhsin mahsusin biniyatin. Al-lubsu, menetapnya seseorang fil masjidi, di masjid, di satu masjid, min syakhsin, sebagai seseorang, mahsusin biniyatin, yang dilakukan secara tertentu, masjidnya tertentu, orangnya tertentu, dan niatnya juga tertentu. Jadi orang diam di tempat umum itu bukan iktikaf. Tapi kalau seseorang di masjid dengan niat untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia pun memenuhi kaidah iktikaf secara syar'i. Yang kedua, iktikaf juga bermakna merutinkan ataupun menjaga sesuatu, sehingga seorang yang iktikaf ia harus menepati diri untuk diam di masjid dan ada ibadah yang dilakukan di dalamnya. Nah, sehingga dalam Al-Quran disebutkan wa ahidna ila Ibrahima wa Ismaila an tahhira baitiya lit-taifina wal akifina. Dan kami telah tetapkan kepada Nabi Ibrahim untuk membersihkan, untuk menyucikan baitiya, rumahku, lit-taifin, bagi orang-orang yang tawaf, wal akifina, bagi orang-orang yang ingin diam di situ, menepati diri untuk ada di situ, waruka'i sujud, dan melaksanakan ruku dan sujud. Orang kalau ke Masjidil Haram pasti ia akan melakukan tawaf, namanya tawaf kudum. Dan sayang kalau cuma tawaf kudum untuk membuka sekaligus dalam rangkaian umroh. Setelah itu, orang betah untuk iktikaf, dia menetap, sebab baru melihat Ka'bah saja pun itu sudah melahirkan keberkahan. Melihat orang-orang yang tawaf, apalagi jika kita melaksanakan tawafnya. Dan nggak cuma sekedar iktikaf, pasti ada ruku, ada sujud ketika ada di sana. Jadi memang ada rangkaian ibadah yang menyertai diamnya ini. Atau diamnya berisi dengan beragam ibadah yang dilaksanakan di dalamnya. Jadi iktikaf ini mengharuskan adanya program, adanya tuntutan dari orang yang melaksanakan agar ia benar-benar mengisi setiap jam, menit, detiknya hanya dengan zikir, hanya dengan syukur, hanya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah saya jelaskan hukum iktikaf itu disunahkan sepanjang waktu. Baik di bulan Ramadan atau luar Ramadan. Ini anjuran. Kita datang ke masjid, niat iktikaf dalam waktu sekian menit, itu pun sebuah iktikaf. Ya. Sangat dianjurkan, sunnah muakkadah, ini iktikaf di 10 hari terakhir Ramadan. Dalam rangka apa? Targetnya adalah meraih Lailatul Qadar, tidak kemana-mana. Fokus kepada apa yang Allah sediakan untuk melipat gandakan kemungkinan pahala yang terjadi dari usia terbatas yang Allah tetapkan pada kita. Ya.
Dan juga tentunya untuk memperbanyak ibadah, melatih diri agar hatinya baik, relasinya kokoh, orientasinya kuat. Hati, relasi, orientasi. Semacam kita sedang dimasukkan dalam kawah candra di muka, tapi suasana luar biasa yang terjadi berupa tempaan adalah tempaan amalia hati. Tempaan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala serta kemampuan kita untuk menjadikan hanya akhirat yang menjadi orientasi utama kita. Dan iktikaf bisa bernilai wajib jika seseorang telah bernazar. Ya, saya jika lulus, saya jika sukses, saya jika A, B, C, saya akan iktikaf. Baik masjidnya ditentukan, baik waktunya ditentukan. Nanti kita lihat ada dalil yang terkait dengan hal tersebut. Kemudian, lama waktu iktikaf, nanti kita akan lihat bagaimana kemungkinan atau peluang kita bisa iktikaf. Iktikaf dilakukan minimal sesaat atau sejenak selama waktu yang sudah dianggap menetap di suatu tempat menurut sebagian fuqaha. Ada yang mempersyaratkan minimal satu waktu sholat. Iktikaf dilakukan minimal sehari bagi sebagian yang lainnya. Jadi para ulama mereka memberikan rumusan berapa lamanya karena memang Rasulullah tidak menetapkan secara khusus. Iktikaflah engkau 10 hari, iktikaflah engkau 1 hari. Iktikaf itu cukup kalaulah engkau duduk selama berapa ayat engkau baca. Nggak ada. Karena nggak ada hadisnya, akhirnya para ulama pun berusaha untuk istimbat, mengambil kesimpulan hukum. Dan setiap orang yang masuk ke masjid sangat dianjurkan berniat iktikaf untuk memperbaiki hati, mengokohkan relasi, meluruskan orientasi. Meskipun hanya sebentar, ya. Kesimpulannya memang tidak ada batas waktu untuk melaksanakan iktikaf. Bahkan jika bisa seumur hidup mau iktikaf, ya. Seumur hidup mau iktikaf kalau memang mampu dan memang berkesempatan, kenapa tidak? Karena kesimpulan dari uraian para ulama tadi, durasi iktikaf atau waktu iktikaf ditentukan oleh orang yang beriktikaf. Kalau mau yang paling utama, tentu yang dicontohkan baginda Nabi Muhammad SAW. Sehingga anjurannya pun sangat ditekankan, sunnah muakkadah. Bagi yang beriktikaf di 10 hari terakhir, jika memang kita berkehendak mau full 10 hari terakhir, dianjurkan sudah ada di sana sebelum maghrib. Karena 1 hari dalam tanggal kalender Islam itu dimulai sejak matahari terbenam, ya, malam ke-21 Ramadan. Dan akhir dari iktikaf, kalau memang mau sunnah, ada kalau ada satu pemahaman fikih, kalau memang mau iktikafnya benar-benar seperti yang disunahkan Nabi, memang dari malam ke-21 sebelum maghrib kita sudah ada di masjid dan baru keluar ketika sholat id. Ba'da subuh keluar itu untuk sholat id. Ya. Sholat idnya pun dilakukan di masjid tempat ia beriktikaf, baru tuntas itu. Itu yang ideal. Tapi berlaku kaidah, ma la yudraku kulluhu la yutraku ba'dahu. Kebaikan yang tidak bisa dicapai semuanya, janganlah ditinggalkan yang sebagiannya. Sehingga ada yang niat iktikafnya 2 hari, niat iktikafnya 1 hari, niat iktikafnya dari hanya beberapa jam saja dan seterusnya. Nah, sekarang mungkin yang terkait dengan wabah pandemi ini tentang tempat iktikaf. Karena sekarang ada seruan untuk tidak membuat kerumunan lebih dari 5 orang yang memungkinkan tempat tersebut bisa menjadi klaster atau sumber penyebaran wabah. Kita perlu tahu yang idealnya dulu, yang jangan sampai yang ideal ini pun jadi tidak kita tepati. Tempat iktikaf, semua ulama sepakat, iktikaf itu hanya boleh dilakukan di masjid. Tidak sah pada selain masjid. Dalilnya sangat jelas. Wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Surat Al-Baqarah ayat 187. Ya. Kita di malam hari boleh menggauli istri, tapi wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Tapi nggak boleh, forbidden, jika engkau sedang iktikaf, nggak boleh mencaburi istri. Fil masajid. Jelas sekali disebutkan iktikafnya di masjid. Jadi nggak tertolak. Iktikaf itu ya di masjid. Dan masjid yang digunakan adalah masjid yang di situ dilaksanakan sholat Jumat. Atau kita menyebutnya dengan masjid jami. Dan di situ terus dilaksanakan sholat 5 waktu. Ada yang menyebutkan iktikaf itu hanya di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjid Aqsa.
dalilnya ternyata tidak cukup kokoh, dalilnya hadisnya tidak sahih. Tapi yang paling afdol iktikaf, yang seafdol-afdolnya tempat iktikaf, ya 3 masjid itu, terutama Masjidil Haram, ya Masjidil Haram. Baik, nanti kita bahas soal pengembangan dari tempat. Nah, kita bahas dulu ketentuan iktikaf yang memungkinkan dengannya kita meraih Lailatul Qadar, yaitu tidak boleh keluar dari tempat iktikaf, dari masjid, kecuali untuk perkara yang sifatnya darurat, mendesak, teramat penting, tidak bisa ditunda atau diabaikan. Ada kebolehan keluar masjid untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya manusiawi, ya, buang hajat, untuk mandi masih boleh, berwudu juga boleh, membuang najis, membersihkan diri dari najis, ataupun hal-hal yang sifatnya kebutuhan manusiawi yang wajar. Ya. Dan yang paling utama, iktikaf ini kalau tadi disebutkan harus di masjid, di situ masjid jami, tepat waktu. Yang paling utama, kita tidak keluar dari masjid sama sekali, ya, kecuali jika ada hajat. Sampai ada sebuah hadis menyebutkan, Aisyah radhiyallahu an, beliau menyebutkan, sungguh Rasulullah SAW memasukkan kepala beliau kepadaku. Lalu aku menyisirnya, maksudnya menyisir rambutnya. Apabila beliau beriktikaf, maka beliau tidak masuk ke rumah kecuali karena ada keperluan. Bagi yang pernah ke Madinah ataupun melihat peta Masjid Nabawi dengan rumah Nabi, itu berdampingan. Ya, itu berdampingan. Jadi tidak benar bahwa makam Nabi itu ada di masjid, enggak. Masjidnya masih ada dipertahankan, kemudian rumahnya pun masih dipertahankan. Ya, masih memenuhi, tidak mendirikan masjid di atas kuburan. Hanya masjidnya meluas, rumahnya tidak diperluas, tetap segitu. Rasulullah saja yang rumahnya di samping masjid, kenapa tidak keluar masjid? Karena ketika yang dimaksud dengan Rasulullah memasukkan kepala beliau, maksudnya beliau menjulurkan kepalanya keluar dari masjid. Jadi tidak keluar dari masjid. Kemudian Aisyah yang ada di samping rumahnya menyisir rambutnya. Artinya beliau mempertahankan diri untuk tidak keluar dari masjid. Padahal rumahnya begitu dekat, namun beliau tidak ke rumah kecuali ada keperluan seperti yang tadi disebutkan, ya, sesuatu yang sifatnya lazim. Dan beliau dalam hadis sahih riwayat Bukhari Muslim disebutkan pernah beriktikaf di 10 hari terakhir dari bulan Syawal sebagai qadha karena tidak beriktikaf di bulan Ramadan. Bahkan beriktikaf 10 hari terakhir di bulan Syawal sebagai qadha karena tidak beriktikaf di bulan Ramadan. Masya Allah, begitu penting, urgen, dan sangat menentukannya iktikaf sehingga beliau pernah 10 hari terakhir bulan Syawal melakukan qadha iktikaf. Masya Allah. Dan juga beliau sallallahu alaihi wasallam terus beriktikaf hingga beliau diwafatkan, ya. Dan pada saat beliau telah wafat, para istri beliau melanjutkan iktikaf setelah beliau meninggal. Apalagi para istri Nabi Muhammad SAW tidak menikah lagi setelah Nabi SAW wafat. Mereka melanjutkan iktikaf di masjid. Hadis sahih riwayat Bukhari. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah kita bahas bahwa iktikaf harus di masjid dan masjidnya pun pada prinsipnya boleh masjid mana saja. Tapi lebih utama jika masjid jami biar tidak harus keluar bagi yang laki-laki untuk melaksanakan sholat Jumat. Ia pun masjid tempat diselenggarakannya sholat 5 waktu. Dan jelas iktikaf itu di masjid, wa antum akifuna fil masajid. Demikian juga karena Rasulullah SAW melakukannya di masjid, istri-istri beliau pun saat beliau sudah wafat melakukannya pun di masjid. Dan tidak disebutkan riwayat mereka melakukannya di rumah, sama sekali tidak ada. Sama sekali tidak ada. Itu harus kita pahami sebagai sebuah keadaan yang memang idealnya terjadi. Menurut mayoritas atau jumhur ulama, iktikaf disyariatkan di mana di semua masjid karena keumuman firman Allah fil masajid, di masjid-masjid, ya. Dan tadi kita sudah bahas bahwa lebih utama lagi jika dilaksanakan di masjid yang memiliki keutamaan
terbaik. Masjidil Haram 100.000 kali lipat lebih baik ketika kita bisa sholat ada di situ dibanding masjid tempat tinggal kita. Masjid Nabawi memiliki utamaan 1000 kali lebih baik dibandingkan tempat kita sholat saat ini atau di masjid terdekat kita. Masjidil Aqsa itu 500 kali lipat bandingannya dibandingkan masjid yang lainnya. Bagaimana terkait dengan wanita? Nah, bila para ummahatul mukminin beritikaf di masjid, bagaimana dengan kita? Wanita pun boleh melakukan itikaf. Sebagaimana Nabi mengizinkan istrinya untuk beritikaf. Namun syarat bagi wanita yang beritikaf minimal ia harus diizinkan oleh suaminya. Dan juga jangan sampai menimbulkan fitnah. Maksud fitnah adalah masalah bagi laki-laki. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau ibadah sholat, wudhu ataupun ibadah-ibadah lainnya ada batasannya, rukun dan syaratnya, maka itikaf pun ada larangannya. Ada sesuatu yang bisa membatalkan itikaf. Yang pertama, keluar dari masjid tanpa ada alasan syar'i atau tanpa ada kebutuhan yang mubah atau mendesak. Misal untuk mencari nafkah, mencari makan, ya. Misalnya untuk mencari penghidupan dan tidak berarti batal. Tapi kalau untuk mencari makanan untuk dikonsumsi itu mandi junub itu pakai. Ya. Dan itu adalah juga yang jelas-jelas batalkan adalah yang namanya jim hingga memperbanyak hakikat dari syirah terus tidak tergantung situasi dan kondisi yang ada, maka selama itikaf perbanyak dan sibukkan diri hanya dengan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Apa saja ketaatan yang bisa dilakukan? Terutama adalah berdoa. Terutama adalah berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar hati ini dijadikan benar-benar baik, benar-benar bersih, benar-benar jauh dari kotoran yang disebabkan oleh dosa yang dilakukan. Yang kedua, zikir. Selain berdoa juga zikir, memperbanyak zikir, tahlil, tahmid, tasbih, memperbanyak zikir-zikir yang ma'thur. Lalu tilawah, seutama-utamanya zikir itu tilawah Al-Qur'an. Ya. Mungkin di saat iktikaf itulah kita akan mengetahui kenapa para sahabat dahulu begitu antusias ingin menghafalkan Quran dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, secepat-cepatnya. Dan tidak mungkin itu dilakukan kecuali memang kita mengkhususkan diri, mengkhususkan waktu, mengkhususkan tempat, membuat suasana dan nuansa yang tepat untuk bisa maksimal mengejar target khotam Quran kita. Dan perlu diketahui, para ulama terdahulu di bulan Ramadan mereka mengutamakan bagaimana caranya agar bisa khotam sebanyak-banyaknya. Bisa khotam sebanyak-banyaknya. Mereka kesampingkan segala buku yang mereka baca, mereka kesampingkan segala taklim yang mereka lakukan demi mengejar khotam yang sebanyak-banyaknya. Kita akan lebih mengerti kenapa ini dilakukan, karena mereka ingin bersenyawa, menyatu, menjadi satu dengan apa yang menjadi ruh dari Al-Quran. Ya, kita tahu Quran itu dalam sebuah ayat disebutkan sebagai ruhum min amrina. Ruh yang turun atas perintah kami. Surat Asy-Syura ayat 52. Nanti dilihat. Nanti kita bahas tentang hal itu. Agar kita semakin antusias mengisi itikaf ini.
dengan ketaatan dan tiada celah sedikit pun bagi keburukan atau kemaksiatan. Boleh juga mengisi i'tikaf dengan talabul ilmi, menuntut ilmu, atau kita lakukan muhasabah, evaluasi diri secara ekstra tentang hal-hal yang tidak selayaknya kita lakukan di masa lalu, tentang hal-hal yang tidak seharusnya terjadi, dan itu terjadi karena kesalahan kita, karena keburukan kita, karena ketidakwaspadaan kita. Itu di antara hal yang bisa kita lakukan dalam i'tikaf. Sekarang bagaimana di tengah wabah pandemi ini kita akan beriktikaf? Yang utama dan pertama, siasati. Iktikaf itu bisa dilakukan di masjid, ya. Mohon maaf. Yang utama, bagaimana kita harus bisa membuat siasat strategi biar iktikaf ini tetap dilakukan di masjid. Maksud saya, banyak orang mengosongkan masjid saat ini memenuhi apa yang menjadi seruan pemerintah untuk social distance dan menjaga diri dari kerumunan. Karena itu banyak masjid yang kosong sebenarnya. Ya, kalau kita ada 20 orang agar terbagi, tidak harus dengan yang lain karena iktikaf ini amaliyah pribadi sebenarnya. Bagi dalam 4 masjid masing-masing bisa menjaga jarak dan tidak harus hingar-bingar, tidak harus dibuat programnya, dibuat spanduknya segala macam seperti yang dahulu-dahulu. Jadi syiar enggak, ya. Jadi saya berpandangan kalau kita secara pribadi masih memungkinkan sebenarnya melaksanakan iktikaf ini di masjid. Kenapa? Karena masjid sedang banyak dikosongkan, apalagi kalau wabah atau PSBB ini diperpanjang khususnya di Jawa Barat lebih dari tanggal 19. Dan itu masih mungkin terjadi. Jadi tetap target kita jangan kemudian belum apa udah pesimis. Udah deh di rumah lah. Kan ada ulama juga bilang ad-daruratu tubihul mahdurat. Al-masyaqqatu tajribut taisir. Yang namanya keadaan darurat membolehkan hal yang tidak boleh. Artinya tadinya nggak boleh di rumah tuh, harus di masjid. Tapi kan ini darurat, jadi boleh gitu. Atau al-masyaqqatu tajribut taisir. Yang namanya kesempitan, yang namanya sesuatu yang berat, itu tajribut taisir, membolehkan hal yang mudah gitu. Jadi tetap saya sarankan secara pribadi bahwa masih mungkin dilaksanakan di masjid. Siasati saja. Gimana siasatinya? Pinter-pinternya ngobrol dengan DKM-nya, ngobrol dengan Pak RT, Bu RT-nya, dan itu akumulasi hubungan ya. Apalagi di masjid tempatnya banyak. Ya, kalau perlu yang biasa ke Habibur Rahman bawa tenda, sekarang bawa tendanya ke masjid. Saya sedang isolasi diri. Kalau perlu keluar kota dulu. Ini siasat kan. Keluar kota dan kotanya zona merah, kita datang lagi ke situ. Biasanya kalau kita datang ke tempat itu, maka ada kewajiban, saya tahu karena saya sebagai RW, kewajiban isolasi diri selama 14 hari, jangan sampai keluar kemudian ada gejala-gejala yang tidak diharapkan. Nah, itu salah satu menyiasati. Apalagi yang sempat pulang kampung. Kalau mudik kan nggak boleh kan, sempat pulang kampung dengan berbagai hal yang memungkinkan pulang. Pak, saya dari daerah zona merah di tempat saya belajar, tempat saya bekerja, dan saya tahu diri Pak, ingin mengisolasi diri agar isolasinya tidak mengganggu yang lain. Saya bawa tenda sendiri Pak, dan saya minta bagian tertentu dari masjid untuk menjadi tempat saya benar-benar menikmati akhir hidup saya, didramatisir gitu. Dan kita nggak tahu kapan akhir hidup kita. Baik, yang pertama dan utama di masjid. Nah, bagaimana kalau nggak memungkinkan? Sudah diutak-atik mensiasati, udah nggak bisa. Dan kita sebagai warga negara yang baik tentu harus menepati apa yang disarankan oleh pemerintah untuk tidak membuka kerumunan ataupun mencari manfaat padahal di situ ada mudarat, ya. Apalagi kita yakin hukmul hakim yurfa'ul khilaf. Hal-hal yang membuat orang lalai dengan hal-hal yang duniawi. Hal yang membuat orang teringat pada
mohon maaf, bukan tadi saya sempat berubah bentuknya jadi dengan batas khusus dan kita tidak keluar dari kebutuhan sebentar. Kalau rumah terbatas khusus yang di situ ada dan memang tidak tidak berarti yang bisa nikmati itu di kedua yang sampai enggak kita usaha untuk 10 hari terakhir menjadikan itu sebagai babak final dari perbaikan penguatan relasi dan relasi akhir. Menurut komik itu saya mungkin jawab akan lebih dalam dan sesuai dengan harapan, insya Allah. Kalau bisa tanya jawab. Tad, bentar, suaranya putus-putus, Tad. Oh gitu? Iya, Tad. Gimana? Nah, sekarang mulai jelas, Tad. Barusan putus-putus. Oh gitu. Tadi putus-putus? Iya, Tad. Insya Allah. Baik, sudah nggak mungkin diulangi lagi. Mudah-mudahan ada yang tertangkap dan kemudian menjadi manfaat. Atau mungkin karena saya kurang dekat kepada mic-nya ya. Baik, Sep, bangga kita lanjutkan dengan tanya jawab saja. Silahkan. Insyaallah, baik, syukran jazakallah Ustaz yang telah menyampaikan tadi materi yang luar biasa ya terkait dari awal bagaimana kita mempersiapkan hati, orientasi gitu ya, kemudian tadi tikaf, kemudian bagaimana tadi memang dengan kondisi ini susah meskipun dapat diikhtiarkan gitu ya, kita mensiasatinya untuk dapat melaksanakan iktikaf di masjid. Seperti itu, Pak. Maka kepada Bapak Ibu hadirin yang ingin bertanya, boleh raise hand, boleh diaktifkan audionya, atau juga dapat dikirimkan pertanyaannya di kolom komentar, di kolom chat. Dan sambil menunggu mungkin Ustaz yang barusan, yang kalau pas di saya yang pas putus-putus itu yang pas di rumah Ustaz. Berarti Oh, pas di rumah? Oke. Iya, betul. Sebelumnya jelas ya? Iya, yang pas di rumah Ustaz. Itu bagaimana Ustaz? Jadi apakah kita masih dapat meraih Lailatul Qadar Ustaz meskipun ternyata tidak memungkinkan untuk iktikaf di masjid misalnya Ustaz? Iya. Jadi Lailatul Qadar ini tidak berbatas waktu, tidak berbatas tempat. Dengan secara juga sebenarnya yang keadaan dalam meraih menampilkan ataupun bisa kita gunakan pendekatan. Putus-putus lagi Ustaz barusan suaranya. Katanya Afwan, putus-putus lagi suaranya. Ya. Jadi walaupun ia ada di rumah, hatinya, relasinya, orientasinya bisa tetap terpaut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bisa jadi seseorang ada di masjid, tapi hatinya terpaut pada orientasi dunia. Bisa jadi seseorang sedang melakukan amal yang seolah akhirat, tapi sebenarnya ia memperuntukkannya untuk hal-hal yang sifatnya selain akhirat. Dan hati ini ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu
wa ta'ala. Jadi jangan pesimis, walaupun dalam kondisi yang tidak memungkinkan kita di masjid, jangan kemudian kita nggak dapat Lailatul Qadar. Ingat, Allah tuh mengikuti prasangka kita. Dan kita yakini tidak disebutkan secara khusus, carilah Lailatul Qadar dan engkau baru sebagai tunjuk, menuju hal kita optimal akal kita lakukan beribadah secara maksimal. Ini kita bawa alam Halo? Ya, insyaallah. Berarti meskipun di rumah, ketika kita mengisinya dengan aktivitas ibadah, insyaallah Ustaz, Allah dapat menakdirkan kita bertemu dengan Lailatul Qadar. Bismillah, ya, karena memang bukan pada soal tempatnya, tapi soal kesungguhannya. Surat 29 ayat 69. Waladina jahadu fina lanahdiyannahum. Orang yang benar-benar sungguh fina menjalani hal-hal yang memang menjadi tuntunan kami, ketentuan kami, bingkai yang mengantarkan ia pada kami, lanahdiyannahum subulana. Pasti, sungguh, enggak tidak. Ia pasti akan mendapati subulana, jalan menuju keridhaan kami. Ya. Dan petunjuk itu kan begitu jelas, petunjuk Islam, petunjuk dari Al-Quran, contoh dari Rasulullah. Semakin pas kita menepatinya, sebanding dengan itulah tanda ridho Allah Subhanahu wa taala melekat pada diri kita. Itulah makanya penting kita memahami agama. Karena memahami agama berbanding lurus dengan kebaikan yang akan kita cari di akhirat kelak. Wallahu Allah. Jazakallah Ustaz untuk penjelasannya. Maka kami buka kembali untuk Bapak Ibu hadirin apabila ada yang ingin ditanyakan. Bisa ditulis juga, nggak harus langsung juga kan? Iya betul, bisa juga dituliskan di kolom chat ya pertanyaannya. Bismillah, Ada? Ustaz. Mau Nah, tanya, Ya, Ustaz. Mangga dari Ya. Kang Wafdan, persilakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ustaz mau tanya. Ini kan Yap. apa namanya? Di saat kondisi pandemi seperti ini memang ada beberapa dari kita yang di rumah, namun ada juga yang beberapa yang masuk kerja gitu ya, Ustaz, pada saat siang harinya. Nah, mungkin ingin minta tips-tipsnya nih, Ustaz, dari Ustaz, gimana caranya untuk Sebentar. orang-orang yang Itu pada siang harinya harus tetap masuk kerja. diulangi ya. Oh iya, Ustaz. Afwan, Ustaz, jelas suaranya? Oke, diulangi. Afwan, silakan. Oke. Ya, Ustaz, untuk kan kondisi sekarang ada beberapa orang yang memang cukup luang waktunya karena dia aktivitasnya berkurang gitu ya, ada yang harus di rumah dengan kondisi pandemi seperti ini. Namun ada juga beberapa orang yang tetap diharuskan untuk bekerja misalkan oleh perusahaannya atau tempat dia bekerja, diharuskan bekerja gitu pada pagi. Nah, mungkin minta tips dari Ustadz gimana nih untuk orang-orang yang pada siang hari itu tetap harus bekerja mulai dari pagi sampai sore mungkin gitu. Nah, tapi untuk malamnya itu masih bisa tetap mengoptimalkan beribadahnya dalam rangka menjemput Lailatul Qadar. Baik. Allah, ya, Ustaz. Itu Kang Wafdan yang masih harus bekerja seperti biasa, Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim, jauh semampunya ya. Kita pertama meyakini bahwa tidak mungkin Allah menetapkan sesuatu kecuali itu masih di bawah atau masih bisa kita atasi sesuai dengan kapasitas kita. Namun kita tahu kita berbeda kesibukan, berbeda tuntutan, berbeda amanah. Bagaimana kita dengan padatnya waktu, banyaknya tuntutan, masih bisa menikmati masa-masa indah ibadah sehingga Lailatul Qadar yang kita harapkan bisa kita peroleh.
Ini kan soal memanage kesibukan, memanage energi yang kita punya. Kalau waktunya sih tetap segitu. Namun kita tahu para ulama terdahulu, selain mereka memiliki ilmu yang mumpuni, mereka juga mujahid yang luar biasa. Ruhbanu fil lail. Mereka seperti rahib di waktu malam yang seolah tidak ada sedikit pun keinginan dengan dunia ini, sehingga habis-habisan mereka menghadirkan diri seolah sedang ada di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan itulah saat terakhir bagi mereka untuk mengaturkan hal terbaik kepadanya. Dan di siang hari mereka seperti singa. Seperti singa yang perkasa yang memang harus berburu untuk bisa melanjutkan kehidupannya. Kok bisa seperti itu? Dan di bulan Ramadan Rasulullah dan para sahabatnya mengalami perang yang terbanyak justru. Artinya, jika mereka bisa, insya Allah kita pun bisa. Bagaimana menyiasatinya? Ada sebuah amaliyah yang dilakukan orang-orang soleh. Disebutnya juga khailullah, ya, tidur sesaat di waktu siang. Ya, tidur sesaat di waktu siang. Karena itu yang efektif untuk merejuvenasi kita, untuk membuka kita seketika dan mencukupkan energi yang untuk memenuhi semua kebutuhan. Pertanyaannya mungkin tidak ya kan, bukan karena kuantitasnya, tapi karena kualitasnya. Dan kita tahu orang-orang soleh itu mereka anil madoji, lambungnya itu berjarak anil madoji dari tempat tidurnya. Maksudnya sedikit sekali tidurnya, dan itu bisa gitu ya, karena kaidahnya anna inda dzanni abdi bi, aku ikuti apa yang disakiti hambaku kepadaku. Jika yang berpikir bisa akan bisa, berpikir nggak bisa nggak akan bisa. Tidur yang efektif adalah tidur dalam, ini ilmiahnya saat ini, tidur dalam posisi gelombang otak yang disebut delta. Gelombang otak delta yang ditemukan dalam pengetahuan tentang otak saat ini, inilah yang dialami oleh Ashabul Kahfi. Kemungkinan besar dialami oleh Ashabul Kahfi. Ya. Mereka tidur sampai 300 tahun lebih. Signifikan dalam fisiknya. Sehingga mereka bertanya-tanya, paling kita baru tidur sehari atau setengah hari gitu ya. Selain itu mukjizat kekuasaan dari Subhanahu wa taala. Tapi itu bagi masa sekarang bisa ada penjelasannya. Ada orang sampai koma sampai 8 tahun, 10 tahun. Bahkan ada orang yang sekitar 4 tahun yang lalu dia terjebak badai salju di dalam mobilnya, dia masih bisa bertahan hidup sampai 14 hanya karena dia melakukan sebuah proses yang disebut hibernation, hibernasi. Gak aneh pada hewan-hewan kutub yang sampai 6 bulan, 8 bulan, 3 bulan, ya, hibernasi. Nah, hibernasi itulah kondisi hibernate otak kita gelombang delta. Tidak banyak yang dilakukan, tapi istirahat maksimal memberdayakan energi yang ada. Nah, salah satu kiat yang bisa saya berikan bagi yang sangat sibuk, banyak tuntutan adalah tidurlah sejenak di waktu siang untuk mencukupkan kita, memenuhi energi yang dibutuhkan menyelesaikan amanah, dan malam harinya masih bisa bertahan. Kalau malamnya masih ngantuk juga, tidurlah sesaat dengan efektif. Itu satunya. Yang lainnya tentu kita harus berharap pada Allah Subhanahu wa taala untuk memampukan diri bisa memenuhi apa yang menjadi harapan baik kita agar selaras dengan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidur yang efektif, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala itu tentu saja, dan buat planning, buat rencana. Karena waktu itu akan pekerjaan itu akan memenuhi waktu yang kita sediakan. Jika kita buat pembatasan bagi membuat kontrol dari orang-orang terdekat kita, tentu kita akan lebih terkondisi untuk bisa mencapai apapun yang menjadi target atau harapan kita, termasuk tuntasnya amanah dan mencapai hal-hal terbaik berupa ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya itu. Jadi jangan sendirian, berjamaahlah. Cari rekan yang dia akan terus mensupport, mengingatkan,
mendorong kita untuk tetap teguh dan sungguh-sungguh meraih apa yang kita cita-citakan. Wallahu a'lam bisawab. Itu Ahi. Insyaallah, syukran jazakallah Ustaz untuk penjelasannya. Seperti itu Kang Wafdan. Dioptimalkan salah satunya qailullah atau tidur sejenak di waktu siang. Kembali mangga kepada Bapak Ibu apabila ingin bertanya, bisa diaktifkan audionya atau dapat juga dikirimkan di kolom chat pertanyaannya. Ini sudah ada pertanyaan yang masuk, Ustaz. Dari Ibu Susilawati Usi. Beliau bertanya, Ustaz, apakah itikaf itu harus 24 jam? Kemudian, bagi perempuan yang sedang haid saat di 10 hari terakhir, bagaimana amalan itikafnya, Ustaz? Ya, baik. Yang pertama, kita tadi sudah bahas bahwa itikaf yang paling ideal dan memang sangat menepati, nyeples dengan sunnah Nabi Muhammad SAW, itu dimulai malam 21 sebelum maghrib. Kita sudah meniatkan diri untuk benar-benar iktikaf, menepati diri, diam diri, melazimkan diri tidak kemana-mana di masjid. Dan baru keluar ketika sholat id, dan itu pun dilakukan di masjid di tempat tersebut. Itu idealnya, itu sunnah yang tidak terbantahkan. Ya, tidak terbantahkan. Memang harus seperti itu. Bahkan tadi saya sebutkan, tanpa harus menyebut ormasnya, itikaf yang benar itu yaitu. Hanya kembali istimbat hukum dari para mujtahid itu berbeda-beda. Karena memang tidak secara redaksional Rasulullah menyebutkan apa yang menjadi hadis fi'li, apa yang dilakukannya dalam bentuk hadis yang sifatnya dikatakan melalui lisannya. Kalau enggak itikaf 10 hari, berarti enggak itikaf. Enggak ada kata seperti itu. Sehingga para ulama pun membolehkan, membenarkan jika ada itikaf yang tidak mencapai sampai 10 hari. Apalagi banyak kaidah yang disebutkan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak bertanggung di luar sunnah. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah itu menghendaki mudah, tidak menghendaki susah. Janganlah dibuat susah sesuatu yang memang agama ini ada kemudahannya seperti itu. Kemudian walaupun hanya sejenak, beberapa menit menempati sebuah tempat karena Allah Subhanahu wa taala, apalagi itu di masjid, diniatkan itikaf, dapat kita pahala itikaf. Itikaf itu simulasi kita di surga sebenarnya. Di surga kita tenang, tentram, bahagia, senang, nggak terlukiskan. Cobalah cicipi surga dunia itu dalam bentuk itikaf tadi. Ada yang menyebutkan itikaf minimal sehari, apalagi yang mempersyaratkan itikaf itu idealnya dengan puasa. Sehingga benar-benar kita tidak melenakan diri kita dengan makan, dengan minum segala macam. Namun itikaf dengan saat puasa ini pun terbantah karena malam hari nggak mungkin kita puasa, ya. Jadi ini pendapat-pendapat yang bisa dipilih sebenarnya. Banyaknya pendapat ini kembali kepada kita. Istaftib qalbak, tanya hati kita. Mana yang kira-kira menurut feeling kita, karena kita ingin memenuhi yang paling tepat dan sesuai dengan keadaan kita, itu tepat, itu sesuai, ya. Tidak kemudian kita harus memberatkan diri atau terlalu menganggap remeh. Yang kedua, soal bagaimana untuk wanita yang mungkin selama masa 10 hari tersebut yang bersangkutan mengalami halangan. Ya. Tentunya hal-hal yang sifatnya tidak diperbolehkan, ketika itu tidak dilakukan, harus diyakini itu juga ibadahnya. Ya, ibadah itu kan nggak hanya sekedar syukur. Ibadah juga sabar juga sebuah ibadah. Syukur kita bisa syukur di masjid, syukur kita bisa taklim di masjid. Tapi juga kita sabar, menahan diri untuk tidak sholat. Justru kalau sholat, terus kita tidak memenuhi syarat, justru jadi dosa. Itu juga ibadah tersendiri. Jadi persepsinya harus diperbaiki juga. Jangan sampai kalau tidak ibadah dalam arti orang keumuman, itu berarti tidak bernilai yang sebanding. Enggak. Harus difahami bahwa kita menahan diri untuk ibadah di saat tidak boleh, itu justru benar. Dan itu bernilai baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau tidak bisa baca Quran, kalau tidak bisa di masjid, kalau tidak bisa melaksanakan puasa, kan kita masih bisa berzikir. Kita masih punya hafalan Quran untuk kita baca, untuk kita ulang-ulang,
untuk kita jadikan bahan muhasabah. Nah, muhasabah pun masih bisa kita lakukan. Masih bisa istighfar, masih bisa berbuat baik pada tetangga kalau memang memungkinkan gitu ya. Jadi ada banyak sekali peluang baik dan kita tidak tahu pada amal baik dan amal soleh manakah Allah berkenan memberikan rahmatnya pada kita. Bisa jadi amal kita membantu seseorang yang sedang berkebutuhan di luar sana, dan dengan itu kita meninggalkan iktikaf kita, itu bisa lebih utama dibandingkan iktikaf kita. Karena daruriyahnya, karena begitu pentingnya, begitu mendesaknya. Ya. Jadi kita memang harus melihat secara lengkap, secara luas, tidak secara sempit. Wah, kalau nggak iktikaf berarti nggak dapat Lailatul Qadar, berarti nggak bisa meraih kemuliaan terbaik dan lain sebagainya. Ada kondisi-kondisi yang tidak memungkinkan hal tersebut, dan ketika kita memenuhi untuk bisa menepati ibadah terbaik di saat tidak mungkin tadi, justru itulah kemuliaan kita. Wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin. Insyaallah, jazakallah Ustaz untuk penjelasannya. Begitu Bu Susilawati untuk jawabannya. Kemudian selanjutnya ini ada pertanyaan juga yang masuk Ustaz dari Bu Novi Gustiani Putri. Izin bertanya, kalau kita memaksimalkan Lailatul Qadar di rumah Ustaz, tapi ternyata pada subuhnya kita tertidur, apakah itu bisa mengurangi pahala? Kemudian, ini Ustaz, kalau kita itikaf malam saja dan siangnya melakukan aktivitas pekerjaan, apakah masih terhitung ibadah itikaf? Ya, baik. Sebagaimana tadi sudah dibahas, yang namanya iktikaf durasinya kembali kepada orang yang akifun, orang yang beritikaf itu sendiri. Jika ia menetapkan saya itikaf mulai sejak maghrib hingga besok subuh, lalu sepanjang masa itikaf tersebut ada hal-hal yang menjadi penurunan kualitas dari itikafnya. Sebanding yang itu pahalanya. Ya, harusnya tidak tidur sebelum subuh. Tapi kita, kalau tadi kalimatnya tertidur, ya kalau cuma tertidur nggak sengaja, ya itu nggak ada masalah. Tapi kalau kemudian menyengaja tidur, itu yang jadi masalah. Ya, berusaha keras untuk tidak tidur. Apapun dilakukan agar tidak tidur, karena saat ba'da subuh itu sedang diturunkan berkah. Bukan nggak boleh tidur pagi ya, boleh tidur setelah matahari terbit. Tahanlah sebagai sebuah perjuangan semasa iktikaf. Tidak tidur, apapun yang terjadi. Kalau perlu pakai segala cara, sarana orang yang ada untuk mencegah kita tidur gitu ya. Kalau perlu pakai, kalau dulu waktu saya kecil, pentul korek untuk ditahan pada mata kita gitu ya. Atau buat kondisi tidak nyaman, loncat-loncat ataupun bergerak gitu sehingga sulit kita untuk tidur demi menampung keberkahan, kenikmatan, kebaikan yang bertambah di waktu ba'da subuh tadi. Nah, kalau sifatnya tidak sengaja, itu tidak ada masalah. Karena salah satu tidur yang bernilai ibadah adalah ketika tidur itu memang dibutuhkan untuk bisa melaksanakan ibadah yang lebih besar. Salah satunya ketika kita iktikaf. Idealnya kita bisa menargetkan ada satu malam, di mana malam itu kita sama sekali nggak tidur. Sama sekali nggak tidur. Demi menjaga setiap detiknya. Jangan sampai ini luput dari momen yang membuat saya bisa mengalami perbaikan hati, relasi, dan orientasi maksimal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan cobalah untuk itu semaksimal mungkin, ya, semaksimal mungkin. Terus bagaimana kalau malam hari terus siangnya bekerja dan kemudian kerjaan ini memeras pikiran, perhatian, perasaan. Lalu apakah nilai iktikafnya berkurang? Sebagaimana sholat, ibadah yang sudah begitu jelas ketentuannya, syarat dan rukunnya begitu rutin dilakukannya, pahala kita tidak bisa disamakan. Inna rajula la yansarifu wa ma kutiba lahu illa usru sholati. Ada seseorang melaksanakan sholat dengan sungguh-sungguh. Wa ma kutiba lahu illa usru sholati. Tapi yang tercatat berupa pahala baginya mungkin hanya 1/10-nya. Tus'uha 1/9-nya. Thumnuha 1/8-nya. Subuha 1/7-nya. Sudsuha 1/6-nya. Khumsuha 1/5-nya. Rubuha mungkin dia bisa dapat 1/4-nya, thuluthuha bisa jadi 1/3-nya, nisfuha. Nisfuha ini setelah itu nggak ada kata yang lebih tinggi lagi. Ia cuma dapat pahala setengah dari sholat yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makna dari hadis ini adalah kita disuruh terus berlomba dalam kebaikan dan meningkatkan diri tiada henti. Karena ini hikmah kenapa pahala tidak di-WA-kan kepada kita. Tidak disodorkan gitu ya kepada kita. Kita pasti bisa kewalahan kalau pahala itu betul ditampilkan. Ada sebuah hadis. Barang siapa yang ia berinfak dan dawam dalam berinfak, walaupun cuma sebiji sawi kecil,
Tapi ini akan menjadi sebesar gunung Uhud di sisi Allah sebenarnya, karena ia tumbuh dan berkembang. Bagi yang pernah ke Madinah, gunung Uhud itu panjangnya 6,5 kilometer. Gunung sebesar 6,5 kilometer. Dari yang tadi cuma sebiji sawi. Bayangkan kalau ini tampakan pada kita. Pikir soal pahala ini sebuah hal yang akan menjaga rojak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemudian menjadi sebuah hal yang membatasi kita untuk beramal secara maksimal ataupun pesimis dengan sempurna tidak sempurnanya amal yang kita lakukan. Ibadah ini ada roja, ada khauf. Saat kita begitu optimis dengan amal kita, tumbuhkan sayap khauf. Khawatir kita kurang ikhlas, khawatir kita kurang optimal. Saat kita begitu roja, wah udah optimal nih, saya nggak kemana-mana, itikaf 10 hari lagi. Jangan-jangan kebanggaan atas upaya kita ini mengesampingkan kita dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillahi min dzalik. Begitu mungkin akhir. Wallahu a'lam bishawab. Ini masih lanjutan Ustaz dari Teknopi. Follow. Katanya kalau kita setelah subuh sholat di rumah, lantas mengisi dengan tilawah dan zikir, apakah boleh kita melakukan sholat suruk, Ustaz? Terkait sholat suruk. Oh iya, betul. Sholat suruk itu, saya pernah mendengarkan penjelasan seorang ulama, itu hadisnya, itu keutamaan dilakukan di masjid. Dia tidak bergerak dari tempat diamnya, dari tempat sholatnya. Jadi ia tidak keluyuran, tidak keluar, tidak pergi dari manapun. Lalu ketika datang waktu syuruk, ingat waktu syuruk itu bukan pas matahari terbit ya, kurang lebih sekitar 10-15 menit setelah matahari terbit. Kalau pas matahari terbit justru itu nggak boleh. Karena itu seperti ibadahnya orang majusi. Beri jeda waktu dahulu. Ada yang menyebut sholat syuruk itu sebagai sholat duha yang diawalkan. Apakah kita masih dapat pahala yang sebanding dengan haji, taman gitu ya? Karena keutamanya itu. Kalau saya pribadi meyakini, jika betul kita menepati keadaan seperti di masjid, insya Allah kita akan dapat pahala yang sebanding. Jika di masjid kita tidak bergerak dalam arti beraktivitas yang dominan, melalaikan kita dari zikir, dari tilawah, dari beristighfar, dari taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kita terus bertahan hingga matahari terbit, dan kita melakukannya itu di rumah, lalu kita sholat suruk, sholat 2 rakaat sesaat setelah matahari terbit, maka kita pun dapat pahalanya. Insya Allah, saya yakin bisa. Asal kita memang melakukan prosesi yang sama seperti di masjid. Kita nggak di masjid karena kedurorotan, karena kesempitan, karena alasan kita menghindari kemudorotan. Jadi itu diperkenankan. Lalu kita melakukannya di rumah. Ini sebanding dengan hadis yang menyebutkan barang siapa yang terbiasa melaksanakan sholat malam, sholat rawatib, lalu ia karena sedang safar, karena sedang berpergian, ia memiliki uzur dan tidak bisa melakukannya, maka ia mendapatkan pahala seperti yang ia biasakan. Sebagaimana kita nih, biasa ke masjid misalnya insya Allah, lalu kita nggak ke masjid, tapi rutinan ke masjid itu menjadi sebuah karakter kita, kebiasaan kita, bawaan yang tidak terlepaskan. Maka di saat tidak bisa ke masjid, maka pahala ke masjidnya tetap dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah ketika safar, berpergian, beliau tinggalkan semua sholat rawatibnya. Hanya melakukan sholat wajib. Yang wajib aja di jamak qosor gitu ya. Padahal kalau memang tetap harus sholat, ya tentu yang sholat ini lengkap, nggak perlu dijamak, nggak perlu dikosor. Makanya yang sunnah pun ditinggalkan. Tapi beliau pun menyertainya dengan, tapi barang siapa sudah membiasakannya, sudah rutin membiasakannya, ia mendapatkan pahala di saat ia tidak melakukannya. Seperti itu. Demikian juga kita berusaha mendapatkan hal yang sama di masjid. Tidak bisa di masjid, di tempat lain pun kita bisa mendapatkannya. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Berarti di rumah juga boleh ya, Ustaz? Dengan boleh, syarat dan ketentuan yang berlaku. Betul. Asal itu udah jadi kebiasaan kita waktu di masjid ya. Jangan kemudian ngedadak gitu ya. Pengen dapat gitu ya. Ya, baik Ustaz. Ini Ustaz selanjutnya ada dari Teh Ziana Fatina Parwati. Oke. Ustaz izin bertanya. Ini orang di rumah Ustaz yang kerjanya di rumah sepertinya. Katanya bagaimana caranya kita untuk menyeimbangkan antara membantu pekerjaan orang tua dan ibadah lain seperti sholat sunnah ataupun tilawah. Ataukah justru lebih baik memprioritaskan orang tua dalam segala hal, Ustaz? Seperti itu, Teh Ziana. Baik.
Saya pikir antar kebaikan tuh jangan dikonfrontasikan ya, mendingan dikompromikan. Bagaimana kita membantu orang tua yang mungkin di sesi dekat dengan Lebaran, masaklah, bikin kue lah, belanja-belanja segala macam, dengan kebutuhan kita yang ingin optimal, takorub, memperbaiki hati, menguatkan relasi, mengokohkan orientasi kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Cobalah kita bisa membangun RBE dengan orang tua. Pernah dengar RBE? Apa, Ustaz? Barusan saya ngomong, masa nggak dengar gitu. Betul, RBE betul. itu rekening bank emosi. Rekening bank emosi positif yang membuat seseorang dengan mudah menyesuaikan diri dengan apa yang menjadi harapan, tujuan, dan keinginan kita. RBE ini bisa dicapai dengan 3 hal, namanya triple A. Upaya untuk E yang pertama, acceptance, terima apa adanya, hal-hal yang menjadi pikiran, pertimbangan, keinginan orang di awalnya. Yang kedua, yang pertama acceptance, terima. Yang kedua approval, setujui dulu apapun yang menjadi obsesi, harapan, tuntutan orang kepada kita. Yang ketiga, appreciate, hargai luar biasa segala hal yang menjadi keinginan orang, khususnya orang tua. Orang tua ingin penuhi, ingin kita soleh, ingin kita menjadi anak yang dibanggakannya segala macam, ya. Atau kita menciptakan kesan yang membuat orang tua jadi mendorong hal-hal yang terkait dengan penguatan diri kita secara perbaikan hati, penguatan relasi, pengokohan orientasi. Karena itu yang diinginkan orang tua kita, mendapatkan kucuran pahala yang terus mengalir dari anak yang soleh. Dan kita tampilkan diri kita, sesoleh yang kita tahu, sesuai dengan tuntunan agama, dan itu selaras dengan keinginan orang tua kita. Jadi itu maksudnya, jangan membenturkan tuh. Memang siapa orang lain yang harus mendapatkan kebaikan dari keberadaanmu? Ibumu, 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 terus ayahmu. Nah, hal-hal yang esensial terkait dengan keinginan, harapan orang tua, gali itu lebih dahulu, jadikan itu sebagai sesuatu yang menjadi nilai tawar kita, sehingga mereka pun bisa memahami kenapa membiarkan kita tetap dalam membaca Quran, membiarkan kita dalam zikir kita, membiarkan kita dalam hal-hal baik yang memang menjadi obsesi mereka. Jadi saya pikir jangan dibenturkan dua hal ini. Apa yang menjadi hablum minallah tadi, buktinya akan terlihat ketika kita selaras, seiring, serasi, harmoni dalam hablum minanas kita. Tentu mungkin ada 4 kata kunci atau 3 kata kunci dengan orang tua agar hati mereka dipenuhi dengan emosi positif, dan ketika kita punya keinginan, maksud, dan harapan, itu dengan mudah dipenuhi. Mereka hanya ingin kita tahu diri, oleh karena itu perbanyak kita minta maaf pada mereka. Jika ada hal yang tidak kita sadari menyinggung mereka, jika kita belum bisa memenuhi apa yang mereka inginkan, perbanyak minta maaf lagi, minta maaf lagi, minta maaf, walaupun nggak salah secara nyata gitu ya. Yang kedua, kita minta doa mereka, karena kita nggak mungkin jadi sesuatu kecuali diterimanya doa dari orang terbaik yang tidak berjarak dengan pengabulannya, ya, doa ibu kita, doa ayah kita. Dan yang ketiga, yaitu minta keridhoannya. Sebab kita yakin nggak mungkin ridho Allah itu terlimpah kecuali mereka berdua meridhoi kita dengan sebenar-benarnya. Satu lagi tentunya adalah berterima kasih atas itu semuanya. Saya pikir itu bisa membuka jalan untuk mempertemukan atau mengkompromikan hal-hal yang selayaknya memang bisa sinergi antara ibadah pribadi yang kita lakukan dengan keinginan kita untuk membantu orang tua. Misalnya, ketika orang tua meminta kita bikin quest, wah bisa-bisa bahkan lebih dari yang mereka minta, bahkan kita nuntut apalagi yang bisa kita lakukan gitu ya untuk menyenangkan, membahagiakan mereka. Setelah itu, lalu kita tampilkan diri kita menjadi pribadi sebagaimana keinginan mereka dalam tilawah kita, istighfar kita, dan berbagai amal baik kita. Dan akhirnya mereka pun insya Allah akan bisa melakukan penyesuaian yang proporsional dengan apa yang menjadi harapan pribadi kita. Mungkin itu cara menyiasatinya. Wallahualam. Yang terakhir tentu saja harus doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbis rohli, sodri, wa yasirli, amri, wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli. Wallahualam bishawab. Masya Allah. Ya, sekarang Ustaz, berarti ya tadi jangan sampai membenturkan antar kebaikan ya, Ustaz. Iya, betul. Ya. Ini mungkin Ustaz, karena mengingat waktu, sebenarnya pertanyaan terakhir Ustaz. Oh, boleh. Barangkali boleh. Ya ada yang menyiapkan juga untuk berbuka. Tadi atau membantu orang tuanya. Kembali dari Teknovi, kan Ustaz, satu lagi tadi tertinggal. Okay. Bagaimana katanya Ustaz kalau kita itikaf di masjid?
dan saat Qiyamul Lail kita ikut berjamaah. Namun posisi sholat kita terpisah dari jamaah, Ustaz. Apakah sah sholatnya? Misalnya kita karena sholatnya paling belakang, Ustaz, kalau ahwat kan. Jadi posisinya terpisah. Bagaimana, Ustaz? Itu sholat. Ini terpisah dengan akhwat yang lainnya atau sendirian yang celing gitu? Terpisah. Kalau Ya di kan? chatnya tidak ada keterangan lebih lanjut, Ustaz. Oke. Ya. Baik, kalau wanita itu yang harus terpisah dengan laki-laki. Tapi kalau wanita kemudian memisahkan diri dari jamaah wanita yang lainnya, itu juga nggak boleh. Tidak memenuhi syarat yang seharusnya terjadi ketika jamaah dilakukan. Ya, berjamaah itu berarti memang memenuhi shaf yang benar sesuai dengan ketentuan. Sufufakum. Ya, luruskan shafnya agar terlihat rapih, indah, pantas gitu ya. Tapi kalau kita kemudian jauh dari kumpulan akhwat lainnya, kumpulan ibu-ibu lainnya, tentu nilai keberjamaahnya pun terbatas. Mungkin lebih banyak digoda setan, karena setan itu lebih dekat kepada orang yang sendirian. Gimana pahalanya? Pahalanya juga sebanding dengan tampilan terbaik yang bisa kita aturkan. Hindarilah memisahkan diri dari jamaah, dari kumpulan orang-orang yang memang baik, dan itu memang sudah menjadi ketentuannya kita bersama dengan mereka. Ya, masalah soal pahala kan wallahu alam, Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Yang bisa kita lakukan adalah mengukur itu dari ketepatan berdasarkan pemahaman agama, berdasarkan tuntunan para ulama, berdasarkan contoh dari Rasulullah, berdasarkan kesesuaian dengan kitabullah. Ketika maksimal sesuainya, maka maksimal juga pahalanya. Ketika minimal sesuainya, minimal juga pahalanya. Pahalanya dapat. Tapi sayang kalau tidak dioptimalkan atau dimaksimalkan. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, baik. Syukran. Jazakallah, Ustaz, atas materi dan penjelasan dari setiap pertanyaan. Mudah-mudahan di sebentar lagi kita akan memasuki paruh ketiga bulan suci Ramadan, dapat mengoptimalkannya, dan mudah-mudahan kita ditakdirkan untuk berjumpa dengan Lailatul Qadar. Amin ya Amin, Allah. ya Allah. Amin. Mungkin ada ini Ustaz, closing statement dari Ustaz yang ingin disampaikan, nasihat kepada kami semua. Dipersilakan, Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Dari Ana pribadi, mari kita jadikan iktikaf di masa pandemi ini sebagai sebuah momentum untuk mengantarkan kita bisa memenuhi apa yang di awal tadi saya sampaikan, yaitu keinginan meraih perbaikan hati, penguatan relasi, dan pengokohan orientasi kita menuju akhirat. Untuk itu, mari kita lihat bagaimana tuntunan dari Nabi Muhammad SAW agar hati, relasi, dan orientasi kita bisa terjaga. Sebagai penutup nih, satu, luruskan motif iktikaf kita. Kita ingin menjadi seseorang yang mengevaluasi diri. Sudah adilkah diri kita di sisi Allah Subhanahu wa taala? Adil terhadap dirinya, adil terhadap keluarganya, adil terhadap amanah-amanahnya. Karena ada 7 golongan yang Allah akan lindungi di saat tiada perlindungan kecuali dari Allah. Pertama, imam yang adil. Yang kedua, iwafillah, orang yang akan dilindungi adalah mereka yang masih punya usia cukup belia, cukup muda, dan hidupnya tumbuh dengan ibadah. Dan iktikaf adalah salah satu kesempatan, selain kita mengevaluasi diri jadi pemimpin yang adil, bisakah kita betul-betul memenuhi waktu yang kita miliki dengan ibadah pada Allah Ta'ala. Dan ini pun golongan orang yang dilindungi oleh Allah Ta'ala di hari perlindungan, di hari tiada perlindungan kecuali darinya. Yang ketiga, walaupun kita mungkin nggak bisa bertaut ke masjid karena keterbatasan, tapi hati kita menangis hanya karena kita tidak bisa ke masjid. Dan iktikaf membuat kita mu'allakun fil masajid. Terikat hatinya ke masjid. Yang keempat, kalau iktikafnya tidak sendiri, kita akan mengamalkan bersua, berpisah semata karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pun bagian dari upaya meraih keadaan maksimal dilindungi oleh Allah Ta'ala. Coba kita maksimalkan ketaatan sehingga ketika ada peluang maksiat terjadi, ketakutan kita kepada Allah Ta'ala mencegah kita dari berbuat buruk dan maksiat. Dan iktikaf akan membuat kita punya rasa roja terbesar dan khauf terhebat kepadanya. Dan terakhir, yang keenam, iktikaf bukan hanya ibadah yang sifatnya mahdoh semata. Bahkan bisa jadi ketika kita memenuhi kebutuhan seseorang yang begitu mendesak, begitu genting dan penting, itu bisa bernilai lebih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan lupakan di saat kita sedang beribadah kepada Allah tersebut.
Dan penutup, cobalah rasakan hal ini dimanapun kita melaksanakan iktikaf. Jika perlu sesering mungkin, sebanyak mungkin. Rajulun dzakarallah khalian fafadat ainah. Bagaimana kita ketika sendirian mengingat Allah Ta'ala dengan segala karunia-Nya, dengan segala kasih dan sayangnya, dengan segala ancamannya, dengan segala janjinya, betul-betul membuat kita merasa cinta, rindu, kesengsem, gandrung luar biasa, sehingga saat mengingatnya, dalam keadaan khalian, sepi, sendiri, menetes air mata kita. Selamat beriktikaf, menjalani sisa Ramadan dengan sebaik-baiknya. Jangan-jangan ini Ramadan terakhir kita. Saya tutup dengan doa dari baginda Nabi Muhammad SAW. Allahumma salimna li Ramadan. Ya Allah, selamatkan kami semuanya untuk Ramadan yang kami alami sekarang. Sehingga kami semuanya sehat, penuh semangat, dalam keadaan betul-betul optimal menikmati Ramadan yang ada. Wassalim Ramadan lana, dan ya Allah, selamatkan kami untuk sisa Ramadan yang kami miliki, sehingga kami Engkau jauhkan dari segala mara bahaya, musibah, dan gangguan yang mengganggu ibadah kami. Wasalimhu minna, dan ya Allah, selamatkanlah bulan yang suci, indah, penuh berkah itu, minna, dari kami. Dari usaha kami, kami, dari kemungkinan maksiat atau dosa yang kami lakukan, mutaqabbalan. Ya Allah, sesedikit apapun amal ibadah kami, terimalah ia, sehingga menjadi sebab kami mendapatkan rahmat-Mu dan masuk ke melalui pintu yang dikhususkan untuk orang yang puasa, yaitu Ar-Rayyan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya cukupkan dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, syukran jazakallah Ustaz, sekali lagi kami ucapkan, dan mudah-mudahan motif iktikaf kita membuat kita mudah-mudahan bisa termasuk salah satu golongan yang sampaikan mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, di mana tidak ada perlindungan di akhir nanti. Dan untuk menutup sesi kajian kita pada sore hari ini, insyaallah akan dipimpin untuk doa yang akan dipandu oleh Kang Rizky Mujahidin. Pada Kang Rizky, enggak kami persilahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jelas nggak Kang suaranya Kang? Jelas, jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita tundukkan hati kita menjelang berbuka puasa juga ya. Tundukkan hati kita, perbanyak istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah ala ni'matil iman wal islam. Alhamdulillah ala ni'matil ukhuwah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma ya Allah, Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anna. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shaghira. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad ijtama'at ala mahabbatik wa iltaqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik. Wassikillahumma rabitataha wa'addim muddaha wahdiha subulaha wamla'ha binurika alladhi la yakhbu washrah suduraha bifaydil imani bik wa jamili tawakkulli alaik وأحيها بمعرفتك وأمتها على شهادتي في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallah pada Kang Rizky yang telah memandu doa. Baik, Bapak Ibu sekalian, rangkaian acara pematerian kajian sore ini telah selesai, dan marilah kita tutup dengan kalimatul hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar, astagfirullah. Astagfirullah. Dan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Saya kami ucapkan syukuran jazakallah Ustaz atas materiannya, dan bagi hadirin yang belum, kami mengingatkan kembali bagi yang belum like, share, comment, dan subscribe Brilliance Channel, mangga untuk di-subscribe ya. Mudah-mudahan kita dapat. Dan jangan lupa nanti insya Allah akan ada kajian-kajian lainnya di kemudian hari. Yang paling dekat tanggal 16 kalau tidak salah. 16.
Saya Sepahi dan segenap kru yang bertugas mohon undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Aku qouli hada wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.